Perkenalkan, nama saya Yolenta Kostarifi Hibur, NIM 1803030087. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 5 kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fenomena pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Dalam fenomena sosial ini, saya memposisikan diri sebagai orang yang kontra terhadap keberadaan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Oleh karena itu, saya akan membahas mengenai dampak negatif yang sedang dan akan terjadi jika pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur tetap dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi pertambangan yang sangat besar, sehingga menarik banyaknya para pelaku tambang, baik investor asing maupun investor lokal. Pertambangan di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa ini. Seberapa tua pemakaian besi dan mineral lainnya dalam kehidupan, setua itulah umur pertambangan yang dilakukan rakyat. Pertambangan merupakan sektor penyumbang devisa negara paling besar. Namun, keberadaan aktivitas pertambangan menjadi persoalan di sejumlah kalangan. Dalam dampak pertambangan negara, sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara sektor pendapatan dengan kerugian lingkungan dan sosial. Keberadaan kegiatan usaha tambang bahan galian sering menimbulkan dampak negatif, karena adanya kesan buruk dalam kegiatan usaha tambang yang bersifat zero value yang diakibatkan dari berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria, di mana kriteria tersebut dapat dilihat dari hasil studi kelayakan segi ekonomis, teknik usaha, dan mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Usaha pertambangan kini banyak menimbulkan pro dan kontra di banyak kalangan. Reaksi pro biasanya muncul dari masyarakat sekitar tambang yang terlibat dalam aktivitas pertambangan, karena adanya pertumbuhan kehidupan sosial ekonomi serta kultural. Sedangkan reaksi kontra atau penolakan adanya kegiatan tambang dari masyarakat terjadi karena adanya kecemasan dan pengalaman dampak negatif lebih besar daripada dampak positif dari kegiatan tambang tersebut. Lebih dari itu, masyarakat sekitar tambang juga menanggung dampak negatif berupa menurunnya kualitas lingkungan dan terpinggirkannya kegiatan ekonomi semula akibat hadirnya pertambangan. Di lain pihak, terdapat kelompok yang peduli terhadap keselamatan lingkungan yang akan selalu menolak kegiatan pertambangan yang tentunya merusak lingkungan. Reaksi pro dan kontra terkait pertambangan ini sering juga menimbulkan konflik yang serius. Salah satu daerah yang mempunyai potensi bahan tambang adalah Kabupaten Manggarai Timur, tepatnya di Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Nusa Tenggara Timur. Tambang yang dilakukan oleh PT Istindo ini berlatar belakang untuk pembangunan pabrik semen yang katanya diadakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan sehingga bisa meminimalisir kemiskinan. Tetapi pada kenyataannya, tingkat pengangguran di Manggarai Timur masih tergolong rendah dan tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi. Selain itu, kehadiran pabrik semen justru akan meningkatkan jumlah pendatang dari daerah lain yang akan berupaya mengambil bagian atas potensi rembesan manfaat ekonomis dari pabrik tersebut. Dalam kondisi ini akan terjadi persaingan yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh para pendatang karena lebih memiliki keahlian, keuletan, dan modal dibandingkan dengan penduduk lokal yang selama ini dominasi pekerjaannya adalah sebagai petani. Di lain pihak, kewajiban adanya CSR oleh perusahaan tidak bisa diharapkan, karena akan sangat tergantung pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak prospektif dalam kondisi pasar semen di Indonesia yang oversupply. Hal ini memungkinkan bahwa tidak ada kesesuaian antara studi kelayakan dan kenyataan yang ada pada masyarakat di Manggarai Timur. Oleh karena itu, saya akan membahas mengenai dampak-dampak negatif keberadaan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Sebelum kita membahas tentang dampak negatif keberadaan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur, pertama-tama kita harus mengenali dulu kondisi geografis regional masyarakat Manggarai Timur. Secara astronomis, Kabupaten Manggarai Timur berada pada posisi 8 derajat lintang selatan sampai 8 derajat, 30 lintang selatan dan 119 derajat, 30 sampai 120 derajat, 30 bujur timur.
Kondisi geofisiografis Kabupaten Manggarai Timur sangat unik, yaitu berupa rangkaian jajaran pegunungan serta terdapat bukit, lembah dan lereng, dan dataran rendah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngada, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Sesuai dengan letak geografis, iklim di Kabupaten Manggarai Timur merupakan iklim daerah tropis. Dalam setahun hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau antara bulan April sampai bulan September dan musim penghujan antara bulan Oktober sampai bulan Maret. Temperatur udara rata-rata adalah 28,060 Celcius dengan suhu per bulan minimum 24,10 derajat Celcius dan maksimal 31,70 derajat Celcius, sehingga Manggarai Timur secara umum bersuhu udara panas. Kecepatan angin berkisar sekitar 4 knot dan kelembapan udara sekitar 80%, sedangkan rata-rata curah hujan sebanyak 1906 mm dengan hari hujan sebanyak 142 hari. Sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai Timur beragama Kristen sebesar 92,64%, di mana mayoritas adalah Katolik 92,38% dan Kristen Protestan 0,26%. Selebihnya adalah menganut agama Islam 7,34% dan Hindu 0,02%. Tanah Manggarai yang meliputi 3 kabupaten yaitu Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur memiliki potensi mineral yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, di Manggarai Raya terdapat emas, perak, tembaga, pasir besi, timbal, dan mangan. Selain itu, Kabupaten Manggarai Timur juga memiliki potensi kelautan yang cukup besar. Berdasarkan data statistik Perikanan Manggarai Timur tahun 2015, daerah ini memiliki luas wilayah penangkapan kurang lebih 1.807,2 km dengan potensi tangkap 12.270,2 ton per tahun dengan potensi produktif 6.169,57 ton per tahun. Manggarai Timur menyimpan potensi yang dapat diandalkan untuk pengembangan sektor pertanian pada skala regional. Pertanian di Kabupaten Manggarai Timur menopang roda perekonomian sangat nyata. Tercatat, sektor pertanian menyumbang lebih dari 40% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, terutama dari subsektor perkebunan. Komoditas unggulan tanaman perkebunan di Manggarai Timur antara lain kopi, cengkeh, dan kakao. Bentang alam di Manggarai Timur yang cukup bervariasi merupakan areal yang cocok untuk pengembangan ketiga komoditas tersebut. Wilayah sebaran komoditas kopi untuk Manggarai Timur ada di Kecamatan Borong, Elar, dan Pocoranaka. Hal ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT-RW Manggarai Timur, yakni pusat industri kopi ada di Desa Rengkam atau Kecamatan Pocoranaka, pusat produksi tanaman cengkeh ada di wilayah Kota Komba, Elar, Sambirampas, dan Pocoranaka, sedangkan Borong, Kota Komba, dan Lambaleda merupakan pusat produksi tanaman kakao. Luas areal tanaman kopi di Manggarai Timur mengalami peningkatan, sedangkan produksi mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan tanaman kopi yang ada masih banyak yang berumur tua dan tidak produktif, sedangkan tanaman kakao mengalami peningkatan luas areal dan juga produksi. Kita masuk pada pokok pembahasan dalam review makalah ini, yaitu tentang dampak negatif keberadaan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Dampak negatif keberadaan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur dapat kita bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu fisik lingkungan, bagian ekonomi, dan juga sosial budaya masyarakat. Persoalan tanah yang terjadi tidak hanya ada alih fungsi lahan dari perkebunan dan pertanian menjadi pertambangan, tetapi juga adanya potensi pencemaran tanah. Wilayah yang akan menjadi tempat operasi perusahaan itu mencakup perkampungan warga dan lahan-lahan pertanian yang telah bertahun-tahun menghidupi mereka. Karena itu, relokasi kampung dan alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak terhindarkan. Relokasi menurut saya tidak sekedar soal pindahnya rumah-rumah warga, tetapi juga tercerabutnya komunitas warga dari kampung mereka yang tentunya mempunyai nilai budaya dan historis. Yang berikut yaitu persoalan pencemaran air.
Bahan baku semen adalah batu gamping yang dilakukan di tambang secara terbuka atau open mining, dan hal ini adalah hal yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan secara masif dalam coverage area yang luas, yaitu lebih dari sekitar 500 hektar atau seluas konsesi yang diberikan. Kerusakan lingkungan ini akan berdampak pada hajat hidup masyarakat sekitar tambang, terutama dalam hal berkurangnya ketersediaan air bersih maupun untuk mengairi persawahan yang selama ini mengandalkan air dari rawa-rawa di kaki bukit yang akan dijadikan tambang bahan baku semen serta polusi udara. Keberadaan dari tambang dan pabrik semen di Kampung Lubuk Manggarai Timur akan mengancam satu-satunya ekoregion perbukitan karst di Pulau Flores, di mana karst itu telah disahkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat nomor SK8 garing Men LHK garing Setjen garing PLA titik 3 garing 1 garing 2018 tentang penetapan wilayah ekoregion Indonesia. Jika tambang dan pabrik semen ini dibangun, suplai air bersih bagi masyarakat akan terganggu. Warga Lingkololok sendiri masih mengandalkan air sumur, sehingga ketika tambang dan pabrik semen ini beroperasi, sumber air akan tercemar bahkan bisa hilang. Potensi pencemaran ini tidak hanya akan dialami oleh masyarakat di Lubuk dan Lingkololok, tetapi juga warga di sekitar yang mengakses air dari sumber yang sama. Potensi kerusakan yang kemudian adalah di wilayah pesisir dan laut. Pencemaran oleh tambang, PLTU, dan pabrik semen akan berdampak pada nelayan dan konsumsi pangan laut. Rata-rata ikan yang masuk ke daerah Manggarai adalah dari reo. Debu yang akan ditimbulkan tidak hanya berpotensi mencemari warga, tetapi mencemari tanaman dan sumber air warga, seperti yang terjadi di Puger, Jember, Rembang. Dengan demikian, menurut saya, sangat tidak rasional dan relevan jika dasar pemberian izin kepada PT IMM dan PT Singa Merah untuk beraktivitas adalah RT/RW. Begitu juga dengan PT Istindo yang dalam kasus pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Lahan perkebunan dan pertanian warga semakin sempit. Menyempitnya lahan wilayah kelola masyarakat Lubuk Lingkololok akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Sebab mata pencarian masyarakat sebagian besar adalah petani. Kehadiran pabrik semen akan meningkatkan jumlah pendatang dari daerah lain yang akan berupaya mengambil bagian atas potensi rembesan manfaat ekonomis dari pabrik tersebut. Dalam kondisi ini akan terjadi persaingan yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh para pendatang karena lebih memiliki kekuatan, keuletan, dan modal dibandingkan dengan penduduk lokal yang selama ini dominan pekerjaannya sebagai petani. Di lain pihak, kewajiban adanya CSR oleh perusahaan tidak bisa diharapkan karena akan sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak prospektif dalam kondisi pasar semen di Indonesia yang oversupply. Rencana penambangan dan pabrik semen ini yang terintegrasi dengan pembangunan PLTU serta terminal pengepakan dan pelabuhan membawa potensi kerusakan yang dahsyat dan berkepanjangan, mengingat lokasi tambang dan pabrik ini dekat dengan permukiman warga. Debu yang dihasilkan oleh kegiatan industri semen sejak pada tahap penambangan beresiko besar bagi kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. Debu juga berpotensi merusak tanaman dan sumber air. Hal ini belum termasuk limbah pabrik semen yang masuk dalam kategori limbah gas dan limbah B3. Selain itu, proses pembakaran batu bara dari PLTU juga menghasilkan 2,5 pm partikel halus yang dihasilkan dari semua jenis pembakaran termasuk pembangkit listrik. Partikel ini akan menetap di udara dalam jangka waktu lama dan mudah tertiup angin hingga ratusan mil. 2,5 pm ini mengandung senyawa beracun yang tidak terhirup dapat masuk hingga aliran darah manusia. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan asma, infeksi saluran pernapasan akut, kanker paru-paru, dan memperpendek harapan hidup. Tidak hanya itu, PLTU juga menghasilkan emisi nitrogen dioksida dan sulfur dioksida yang dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan jantung pada orang dewasa. Bahkan emisi tersebut dapat menyebabkan huzauan asam yang merusak tanaman dan tanah, serta membawa kandungan logam sangat beracun seperti arsenik, nikel, krom, timbal, dan merkuri. Akumulasi dari setiap jenis aktivitas yang akan dilakukan pihak perusahaan
jelas tidak hanya beresiko bagi masyarakat di Lengko, Lolok, dan Lubuk, tetapi juga masyarakat sekitar. Keberadaan tambang dan pabrik semen tersebut juga berpengaruh secara sosial. Belum beroperasi saja, perpecahan dan konflik di antara masyarakat sudah terjadi. Selain itu, budaya masyarakat yang secara adat sangat terkait dengan tanahnya juga akan mengalami kemerosotan. Berkaca pada aktivitas tambang mangan yang sebelumnya juga dilakukan oleh PT Istindo Mitra Perdana yang berdampak pada banyak kesehatan masyarakat seperti ISPA, gangguan syaraf, dan lever. Selain itu, tambang dan pabrik semen ini juga akan menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Apalagi lokasi penambangan sangat dekat dengan permukiman masyarakat yang cukup padat. Secara sosial budaya, masyarakat akan kehilangan identitas budayanya yang berhubungan dengan prinsip hidup orang Manggarai, yaitu gendang onelingkon peang, natas bate labar, beo bate kaeng, uma bate duat, wae bate teku, agu compang. Artinya, kalaupun investasi tetap dijalankan, maka secara langsung pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan sengaja berusaha menghapus jejak-jejak budaya orang Manggarai, khususnya masyarakat di Lubuk dan Lengko Lolok, dan mengangkangi janji-janji kampanye pada Pilkada 2018 kali lalu. Aktivitas tambang di sejumlah wilayah itu telah merampas tanah-tanah warga, menyebabkan beberapa orang ditangkap dan dipenjara, serta memicu konflik sosial yang berkepanjangan akibat politik adu domba. Selain itu, perusahaan merusak sistem struktur budaya masyarakat Manggarai, misalnya membentuk tua adat palsu atau tua adat yang ditunjuk pihak perusahaan. Setelah perusahaan berhenti beroperasi, yang tersisa hanyalah lingkungan yang rusak, di mana lubang-lubang bekas tambang masih menganga tanpa ada proses pemulihan. Tanpa mendirikan pabrik semen dan tambang, ternyata ada 3 potensi besar pemanfaatan alam di Manggarai Timur yang lebih bermanfaat dan lebih meningkatkan pembangunan, yaitu dibagi atas 3 bagian besar, yaitu pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Daripada mendorong industri ekstraktif, pemerintah mesti memaksimalkan upaya pemberdayaan untuk masyarakat, terutama di bidang-bidang yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk pemenuhan infrastruktur dasar seperti pertanian dan air bersih. Pada saat ini dan di masa yang akan datang, tambang bukanlah pilihan yang bijak untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi yang ada di sekitar lokasi tersebut bisa menjadi pilihan seperti pariwisata bahari, peternakan, perkebunan sorghum, perkebunan pisang, perkebunan jagung, dan lain-lain. Pemerintah daerah harus melakukan intervensi baik berupa program atau kebijakan, misalnya irigasi dan pemupukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, pendampingan dan implementasi teknologi pasca panen untuk meningkatkan value added produk, serta bekerja sama dengan buyer tingkat lokal maupun nasional untuk penyerapan hasil produksi petani. Pasar nasional masih sangat terbuka untuk menyerap dalam jumlah besar beberapa produk hasil pertanian seperti jagung dan sorghum untuk bahan baku pangan ternak. Dari review makalah ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa usaha pembangunan pabrik semen dan tambang ini memiliki berbagai risiko dan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Risiko dan dampak yang bisa terjadi meliputi faktor fisik lingkungan yang tercemar dan iklim yang sulit ditebak, ekonomi masyarakat yang semakin terpojok, sosial dan budaya masyarakat Manggarai Timur yang makin lama makin pudar. Yang kedua, pembangunan pabrik semen dan tambang ini seharusnya bisa memberikan pengaruh positif, tetapi kenyataannya pembangunan ini merugikan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Ada bentuk pemanfaatan alam yang lain yang lebih cocok untuk keadaan geografis, ekonomi maupun budaya di Manggarai Timur, yaitu peningkatan kualitas hasil perkebunan dan perikanan. Hal ini lebih cocok dengan kondisi masyarakat Manggarai Timur, sehingga selain menguntungkan masyarakat, alam juga tetap terjaga kelestariannya, sehingga bisa dinikmati oleh penerus bangsa kita. Yang berikut adalah saran. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dan risiko yang akan maupun sedang terjadi. Belajar dari pengalaman tambang sebelumnya yang sampai saat ini belum ada pemulihan atas lubang-lubang bekas galian yang masih menganga. Agar mengatasi kerusakan lebih jauh akibat penambangan terhadap lingkungan, ekonomi masyarakat, dan terutama lingkungan fisik,
Hendaknya perlu meningkatkan pengawasan oleh instansi terkait yang dilakukan secara periodik untuk mengembalikan keadaan lingkungan yang baik dan serasi, perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan tersistematika dan juga perlu mereklamasi daerah yang sudah digali sehingga lahan tersebut kembali menjadi lahan yang produktif. Yang kedua, masyarakat harus berani menyampaikan kritik dan saran kepada pengelola penambangan terkait masalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha penambangan tersebut. Baik teman-teman, sekian saja video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.